أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini kita akan belajar tentang adab menuntut ilmu. Untuk mendukung dan mendapatkan video terbaru kami, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Adab menuntut ilmu harus diketahui oleh setiap muslim. Bahkan adab tersebut harus sudah ditanamkan pada diri seseorang sejak dini. Lalu apa saja adab dalam menuntut ilmu tersebut? Berikut ini adalah beberapa adab untuk para penuntut ilmu. 1. Niat. Dalam menuntut ilmu kita harus niat karena Allah. Kita tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat jika kita tidak niat karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena mencari ridho Allah, adalah salah satu orang yang pertama kali dipanaskan baginya api neraka. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dilakukan untuk mengharap ridho Allah, tapi tidak dilakukannya melainkan hanya untuk keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat wanginya surga pada hari kiamat. Hadits riwayat Imam Ahmad. 2. Berdoa. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, dan memohon pertolongannya dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh padanya. Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah, dan berlindung padanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. 3. Bersungguh-sungguh. Dalam menuntut ilmu diperlukan kesungguhan. Tidak baik bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila kita bersungguh-sungguh dengan izin Allah. Rasulullah bersabda, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. 1 orang yang rakus dan tidak pernah kenyang kepada ilmu. 2 orang yang rakus dan tidak pernah kenyang kepada dunia. Hadits riwayat Imam Baihaqi. 4. Tidak bermaksiat. Seseorang terhalang dari ilmu yang bermanfaat disebabkan banyak melakukan dosa dan maksiat. Sesungguhnya dosa dan maksiat dapat menghalangi ilmu yang bermanfaat. Bahkan dapat mematikan hati, merusak kehidupan, dan menyebabkan Allah murka. 5. Tidak sombong dan malu. Sombong dan malu menyebabkan kita terhalang dari mendapatkan ilmu, jika dua sifat tersebut ada pada diri kita. Seorang ulama mengatakan, 2 orang yang tidak belajar ilmu adalah orang pemalu dan orang yang sombong. 6. Konsentrasi ketika belajar. Dilarang berbicara yang tidak bermanfaat ketika guru menerangkan pelajaran, tanpa ada hajat, dan tidak berhubungan dengan pelajaran yang dipelajari. Allah berfirman, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-A'raf ayat 204. 7. Menulis. Ketika belajar hendaknya mencatat pelajaran yang diajarkan oleh guru, supaya ilmu yang diajarkan tidak lupa dan terus berada dalam ingatan kita setiap kali pelajaran tersebut diulangi. Rasulullah bersabda, ikatlah ilmu dengan tulisan. 8. Mengamalkan ilmu. Menuntut ilmu bukanlah tujuan akhir, akan tetapi sebagai awal dari tujuan, yaitu hadirnya rasa takut pada Allah, merasa diawasi oleh Allah, dan mengamalkan adalah tuntutan dari ilmu tersebut. Barang siapa yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, maka Allah haramkan keberkahan ilmu, dan tidak ada balasan baginya. Rasulullah bersabda, perumpamaan seorang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lilin yang menerangi manusia, namun dia membakar dirinya sendiri. Hadits riwayat Imam Tobroni. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Untuk mendukung dan mendapatkan video terbaru kami, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.